hasil kajian Forum Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, intelektual dan tokoh Jawa Timur, Bangkalan, Ahad 25 Agustus 2024, dengan tema Demokrasi Rusak Parah, mengikuti partai oportunis ataukah jamaah ulama? Saatnya menuju Islam kafah dan khilafah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah banyak yang merasakan adanya kezaliman, kecurangan, ketidakadilan, bahkan kesewenang-wenangan yang diakibatkan oleh sistem demokrasi. Namun belum banyak yang sadar atau menyadari bahwa sumber dari semua kerusakan adalah sistem demokrasi. Padahal banyak yang mengetahui bahwa karakter perilaku politik dalam sistem demokrasi adalah pragmatis, oportunis, dan machiavellis. Prinsip yang dianut adalah tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Sedangkan rakyat hanya aset, alat, bahkan objek yang dieksploitasi sesuai dengan kepentingan yang menang dan berkuasa, tanpa ada nilai baik etika, hukum agama, dan tanpa peduli apapun yang terjadi. Itulah yang sedang diperankan oleh partai politik dan politisi saat ini, mengikuti skenario sistem demokrasi dengan ending yang bisa menyayat hati. Untuk itulah kami para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, intelektual dan tokoh Jawa Timur berkumpul menyelenggarakan forum, berikhtiar dengan mengkaji dan berdiskusi seraya bertawakal dan meminta petunjuk kepada Rabbul Izzati agar ada solusi bagi kebaikan negeri tercinta ini, dengan kesimpulan hasil kajian sebagai berikut. 1. Bahwa sistem demokrasi harus dihilangkan dari kehidupan, sebab sistem demokrasi adalah sistem kufur, sistem rusak dan merusak, bahaya dan membahayakan, keji, rakus, serakah, penuh ilusi dan ambisi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Tabarani. Yang kedua, bahwa koalisi apapun yang dibentuk berdasarkan sistem demokrasi adalah koalisi yang sangat rapuh, tidak solid, gampang pecah, dan tidak akan pernah menghantarkan pada kebaikan apapun. Sebab keberadaannya bukan untuk kebaikan, melainkan untuk memusuhi Islam dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. La yuqatilunakum jami'an fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 14. Yang ketiga, bahwa sudah saatnya bagi bangsa muslim terbesar di dunia ini meninggalkan demokrasi dan kembali mengingat kebenaran dan kebaikan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam, dengan syariat yang ada di dalamnya untuk diadopsi dan diterapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman hati mereka tunduk untuk mengingat Allah dan kepada apa yang turun dari kebenaran Al-Quran?
Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Surat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Yang keempat, bahwa melakukan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya tugas para ulama saja, tetapi tugas kita semua termasuk intelektual, tokoh, pemuda, pelajar, mahasiswa, ormas, parpol, dan rakyat. Tujuannya agar kebenaran dan keadilan tegak, kebabilan dan kezaliman hilang, serta dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukumannya. Kemudian jika kalian berdoa kepadanya, maka dia tidak akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, bahwa masa depan Indonesia dan dunia adalah Islam. Kepemimpinan dunia mendatang ada pada umat Islam dengan sistem khilafah Islamiyanya sebagai negara utama, daulatul ummah, daulatul ula, yang akan menghantarkan dunia pada keadaan yang aman dan sentosa. Takbir. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Yang keenam, bahwa untuk menyongsong tegaknya khilafah Islamiyah harus dipersiapkan generasi, baik pemuda, pelajar dan mahasiswa, agar memiliki kesanggupan untuk bersaing dan bertarung, memperebutkan kepemimpinan dunia, menggantikan Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan Cina. Di dalam sebuah makalah disebutkan, subhanal yaum rijalul inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sesungguhnya di tanganmu lah urusan bangsa, dan dalam langkahmu tertanggung masa depan bangsa. Yang ketujuh, bahwa perjuangan menegakkan khilafah Islamiyah meniscayakan adanya kelompok, jamaah atau partai politik, hizbun siyasiyun, yang mampu mewujudkan tujuannya, serta dukungan dan umat kepada kelompok atau jamaah atau partai politik atau hizbun siyasiyun tersebut. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al Imran ayat 104. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.